We started Japan very good, but individually they have a lot of quality, and as a team as well, they dominated the game, and that's the honest thing. Everybody saw the game, and we need to respect it, and we need to learn from this, and that's the most important thing. In October, the matches are already waiting. Erick Thohir resmi pecat Patrick. Shin Tae-yong kembali menukangi timnas Indonesia. Jakarta, dunia sepak bola nasional kembali diguncang oleh kabar mengejutkan yang datang langsung dari kantor Pusat Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, secara resmi mengumumkan pemecatan pelatih kepala tim nasional Indonesia, Patrick Nielsen, yang baru menjabat selama kurang dari 1 tahun. Dalam keputusan yang disampaikan dalam konferensi pers pada Senin pagi, Erick juga mengonfirmasi bahwa pelatih asal Korea Selatan, Shin Tae-yong, yang sebelumnya sempat hengkang dari kursi kepelatihan, kini resmi kembali menjadi nahkoda Garuda. Keputusan ini tentu bukan tanpa alasan. Menurut Erick, hasil buruk yang diraih timnas Indonesia dalam beberapa pertandingan terakhir, ditambah dengan sejumlah kontroversi internal, menjadi faktor utama dalam keputusan mengejutkan ini. Kami di PSSI selalu memegang prinsip bahwa timnas harus dikelola dengan profesionalisme tinggi, integritas, dan orientasi hasil. Ketika hasil tidak sesuai harapan dan dinamika internal menjadi tidak sehat, maka perubahan harus dilakukan, ujar Erick di hadapan awak media. Masa kepemimpinan singkat Patrick Nielsen. Patrick Nielsen, pelatih asal Denmark yang sebelumnya melatih tim Divisi 2 Belgia, diangkat sebagai pelatih tim nasional Indonesia pada pertengahan 2024 setelah Shin Tae-yong memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya. Penunjukan Patrick sempat memicu pro dan kontra di kalangan pencinta sepak bola nasional, terutama karena rekam jejaknya yang dianggap belum cukup mentereng untuk memimpin tim nasional. Selama masa jabatannya, Patrick memang menghadapi berbagai tantangan. Selain harus beradaptasi dengan budaya sepak bola Indonesia yang unik, ia juga kerap bersitegang dengan sejumlah pemain senior serta jajaran manajemen PSSI. Beberapa keputusan taktisnya, seperti mencadangkan pemain-pemain bintang dalam laga penting, serta formasi eksperimental yang gagal membuahkan hasil, membuatnya kerap menjadi sorotan media dan netizen. Hasil pertandingan pun tidak membantunya. Indonesia gagal melaju ke semifinal Piala AFF 2024 dan kalah dalam 2 laga awal babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tekanan dari publik semakin memuncak setelah kekalahan memalukan 0-4 dari Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno bulan lalu. Setiap pelatih tentu punya filosofi dan pendekatan masing-masing, namun ketika pendekatan itu tidak menghasilkan output positif dalam waktu yang cukup panjang, maka evaluasi menyeluruh harus dilakukan, tambah Erick. Kembalinya sang arsitek, Shin Tae-yong. Keputusan mengembalikan Shin Tae-yong sebagai pelatih kepala tentu menjadi kabar yang menggembirakan bagi banyak pihak. Pelatih yang dikenal disiplin, keras, namun juga cerdas secara taktik ini memiliki jejak prestasi yang cukup mengesankan bersama timnas Indonesia selama 4 tahun sebelumnya. Di bawah kepemimpinan Shin, Indonesia berhasil lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022, meraih medali perunggu SEA Games 2021, dan tampil solid di Piala Asia 2023. Shin Tae-yong sendiri sebelumnya memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya setelah masa jabatannya berakhir pada Juni 2024, dengan alasan ingin rehat dan mengevaluasi langkah karir selanjutnya. Namun, dalam konferensi pers bersama Erick Thohir, pria berusia 54 tahun itu menyatakan bahwa semangatnya untuk membangun sepak bola Indonesia belum padam. "Saya merasa seperti kembali ke rumah," ucap Shin dengan senyum lebar. "Saya menerima banyak cinta dan dukungan selama saya melatih Indonesia. Ketika saya mendapat telepon dari Pak Erick dan mendengar komitmen besar dari PSSI untuk membangun tim dengan visi jangka panjang, saya langsung merasa terpanggil." Menurut informasi dari internal PSSI, kontrak Shin kali ini akan berdurasi 3 tahun dengan opsi perpanjangan. Ia juga akan diberi keleluasaan lebih besar dalam memilih staf pelatih dan pengembangan pemain usia muda. Tanggapan pemain dan pengamat. Respon dari pemain-pemain timnas atas kabar ini cenderung positif. Beberapa pemain senior seperti Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, dan Marcelino Ferdinand menyambut baik kembalinya Shin. Dalam unggahan di media sosial, Asnawi menuliskan, "Selamat datang kembali coach.
siap bekerja keras bersama seperti dulu. Tak hanya pemain, pengamat dan mantan pelatih timnas seperti Indra Syafri juga memberi komentar positif. Shin Tae-yong sudah membuktikan kapasitasnya. Ia bukan hanya pelatih yang paham taktik, tapi juga bisa membangun mentalitas dan kedisiplinan tim. Ini keputusan tepat dari PSSI, ujar Indra. Namun demikian, sejumlah pengamat juga mengingatkan bahwa tantangan ke depan tidak ringan. Target Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 tentu membutuhkan performa luar biasa, konsistensi, serta dukungan menyeluruh dari semua pihak. Visi baru, harapan baru. Dalam kesempatan yang sama, Erick Thohir menegaskan bahwa pengangkatan kembali Shin Tae-yong adalah bagian dari visi jangka panjang PSSI dalam membangun ekosistem sepak bola nasional yang lebih kuat dan berkesinambungan. Ia juga menegaskan bahwa PSSI akan memperkuat struktur pembinaan usia muda dan memastikan adanya sinergi antara